Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat gitu ya. Di sini kali ini saya akan membawakan sosialisasi KKN pertama saya, yaitu dengan program kerja mengenai himbauan untuk diet plastik. Saya Monica Yasonia dengan NIM 185314074 dari kelompok KKN 28. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, saya Monica Yasonia, mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informatika, Angkatan 2018. Saat ini sedang menempuh semester akhir dan sedang menjalani program KKN Mandiri yang dilaksanakan dari pihak kampus secara mandiri di kampung halaman masing-masing. Dan program kerja KKN saya yang pertama yaitu sosialisasi, menghimbau untuk diet plastik dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ada pemberitahuan sedikit untuk kita semua. Akan ada kuesioner yang berisikan post-test di akhir kegiatan sosialisasi ini. Kuesioner ini nantinya akan membantu pelaksana KKN untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi ini apakah dapat berdampak pada komunitas dan kehidupan masyarakat secara signifikan atau tidak. Nah, untuk itu dimohon kesediaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya untuk membantu saya mengisi kuesioner tersebut. Akan ada merchandise yang menarik yang nantinya diberikan untuk respondens yang aktif dalam proses pengisian kuesioner ini. Nah, ini adalah barcode yang bisa di-scan untuk menuju link kuesioner yang sudah saya sediakan. Kemudian topik bahasan. Apa topik atau poin-poin apa yang bakal kita bahas dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini? Yang pertama, latar belakang. Kemudian, kedua, analisis data. Yang ketiga, dampak dan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang keempat, kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan kantong plastik di Indonesia akhir-akhir ini semakin meresahkan. Bahkan Indonesia pun juga masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di laut setelah Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Bahkan, sampah plastik tidak mudah terurai. Dalam proses pengolahannya pun mengakibatkan toksik dan juga mengakibatkan zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan kita seperti zat karsinogenik. Butuh waktu yang cukup panjang, butuh waktu sampai ratusan tahun agar sampah itu dapat terurai secara alami. Terkhususnya di lokasi KKN saya berada di kampung halaman saya tinggal, bertempat di Bunto Kota, Kelurahan Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Ibu Kota Provinsi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di mana permasalahan yang saya lihat setelah saya observasi sendiri, bahkan survei sendiri di lapangan, permasalahan yang saya jumpai yaitu pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, kemudian penggunaan plastik yang berlebihan sehingga mengakibatkan luapan banjir dipenuhi dengan sampah-sampah plastik begitu. Kemudian halaman kota yang dipenuhi dengan sampah-sampah yang berserakan yang ditimbulkan karenanya kurang kesadaran dari masyarakat setempat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga permasalahan selanjutnya itu sampah-sampah plastik yang dibakar mengakibatkan polusi udara dan juga polusi tanah. Kemudian kita lanjut mengenai analisis data. Dari data yang saya dapatkan, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah di Indonesia itu sudah mencapai 64 juta ton sampah plastik per tahunnya. Nah, di antara 64 juta ton, di antaranya 3,2 juta ton itu merupakan sampah plastik yang dibuang di laut.
Bisa kita bayangkan berapa jumlah plastik, sampah plastik yang dibuang di sungai, yang dibuang di lingkungan sekitar kita, yang dibuang ke sungai, ke lautan, bahkan di semua tempat yang bahkan kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Berapa banyak tuh jumlah sampah-sampahnya, sampah-sampah plastik terutama gitu kan ya. Dan ya, pertumbuhan konsumsi plastik yang ada di Indonesia tuh semakin tahun semakin meninggi gitu kan ya, karena banyak sekali produk-produk makanan, produk-produk barang yang mengharuskan menggunakan kemasan plastik gitu kan. Makanya semakin tahun semakin tinggi juga jumlah konsumsi plastik yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana sih yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan, kita harus gimana gitu kan pertanyaannya. Maka menurut program kerja yang saya usulkan, langkah komprehensif atau langkah jitu atau langkah yang cukup efektif untuk menekan dan menurunkan tingginya tingkat konsumsi plastik itu bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan plastik secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan diet plastik gitu kan ya. Nah, maksudnya diet plastik itu jangan kita salah artikan sebagai konotasi yang negatif. Mungkin kita bisa mulainya dengan hal-hal kecil gitu kan. Misalkan kita tidak menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, itu bisa kita ganti dengan menggunakan kantong belanja dari kain gitu kan, seperti tote bag. Kemudian kita kalau misalkan belanja atau pergi-pergi kemanapun, ketika mau minum, kita tidak perlu lagi yang namanya beli minuman kemasan plastik gitu. Kita bisa bawa botol minum sendiri kemanapun. Kemudian ketika kita minum gitu kan ya, kita nggak lagi perlu yang namanya atau mengurangi lah enggak penggunaan sedotan plastik gitu kan. Kita bisa minum secara langsung gitu kan ya, lebih nikmat bahkan minum secara langsung dari gelas gitu kan. Atau enggak kita bisa menggunakan sedotan kayu, atau bisa kita juga gunakan sedotan stainless, atau juga kalau misalkan lagi makan kita bisa mengurangi yang namanya plastik dari sendok-sendok plastik, garpu-garpu plastik, kita dengan menggunakan sendok garpu kita sendiri gitu kan. Nah, kita bisa menekan jumlah penggunaan plastik yang cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan hal-hal tersebut. Kita juga bisa mengedukasi adik-adik kita, anak-anak kita dengan membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Juga termasuk kita harus peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap sekitar kita, dengan kita memperhatikan lingkungan kita. Ketika ada sampah kita buang pada tempatnya, jangan hanya kita lewat begitu saja gitu kan ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan keadaan dan kondisi yang ada di lingkungan atau di lokasi KKN, maka diperlukan juga kegiatan diet plastik ini dalam lingkup komunitas dan lingkup RT setempat untuk memulai hal baik melalui hal kecil ini, agar kedepannya semakin banyak lagi bagian dari masyarakat kita dapat tergerak hatinya untuk menyadari alam lingkungan sekitar kita dengan hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi konsumsi plastik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga lebih peka terhadap sekitar kita. Kita juga bisa mengedukasi orang-orang terkasih kita di bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya, seperti tadi mengurangi jumlah konsumsi plastik juga kan ya, seperti yang saya katakan barusan. Melalui hal-hal kecil inilah yang mungkin 1, 2, 4, 5 tahun ke depan akan berdampak untuk kehidupan yang ada di masa depan jika kita memulainya dengan hal-hal kecil. Demikian kegiatan sosialisasi yang bisa saya paparkan melalui slideshow ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, saya ucapkan permohonan maaf, dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu, teman-teman
luangkan untuk menonton kegiatan sosialisasi yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih.